Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi semua. Apa kabarnya? Saya berharap kita semua penuh sukacita dan bersemangat untuk melanjutkan segala aktivitas kita sepanjang hari ini, hari Rabu, tanggal 12 April 2023. Sebelum kita melanjutkan aktivitas kita itu, marilah kita sejenak mendengarkan firman Tuhan, renungan yang ditentukan untuk hari ini, yang tertulis di kitab Daniel. Tapi sebelumnya, mari kita mengawalinya dengan berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Amin. Saudara-saudari, firman Tuhan hari ini tertulis di kitab Daniel pasal 4 ayat 37. Demikian dikatakan, jadi sekarang aku Nebukadnezar memuji, meninggikan dan memuliakan Raja Surga, yang segala perbuatannya adalah benar dan jalan-jalannya adalah adil, dan yang sanggup merendahkan mereka yang berlaku congkak. Ya, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau kita membaca Alkitab kita, siapa kita yang tidak mengenal Nebukadnezar? Nebukadnezar adalah salah satu raja yang sangat berkuasa yang pernah menaklukkan kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda dan membawa orang-orang Israel ke pembuangan di Babelonia. Dia adalah seorang raja yang punya pengaruh yang cukup luas, punya jangkauan kerajaan yang menaklukkan bangsa-bangsa yang besar di zamannya, dan karena begitu banyak bangsa-bangsa ditaklukkan dengan segala dewa-dewi dan Allah yang disembah oleh bangsa-bangsa itu, Nebukadnezar menjadi seorang raja yang sombong, raja yang angkuh dan mengangkat dirinya lebih hebat daripada Allah-Allah atau dewa-dewi yang disembah oleh bangsa-bangsa yang ditaklukkannya. Dan dia mengangkat dirinya sebagai Allah, sebagai dewa tertinggi yang layak untuk disembah. Itu sebabnya saudara-saudari, kalau kita membaca di kitab Daniel, dia membuat sebuah patungnya yang sangat besar dan tinggi, dan semua orang yang ada di bawah kuasa jajahannya, bangsa-bangsa yang ditaklukkan oleh kerajaannya, disuruh untuk menyembah dia. Siapa yang tidak menyembah dia maka akan dimasukkan ke pembakaran, akan menerima hukuman dan dampak dari ketidaktaatan untuk menyembah dia, meninggikan, mengagungkan dia sebagai Allah bagi mereka. Tetapi saudara-saudari, menariknya, Daniel selalu akhirnya bisa melihat bahwa ada kekuatan, ada kuasa, ada Allah yang lebih tinggi dari dia, yaitu Allah yang disembah oleh Daniel dan teman-temannya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Raja Nebukadnezar akhirnya menyadari bahwa dia tidak ada apa-apanya dibandingkan oleh yang disembah oleh Daniel dan teman-temannya.
Dan bagaimana dia akhirnya mendapatkan pelajaran itu dengan cara melihat bagaimana Daniel diselamatkan oleh Allahnya. Bagaimana Sadrak, Mesak, dan Abednego juga yang diselamatkan oleh Allah yang disembahkan, Allah yang dipuji, Allah yang dituruti oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Raja Nebukadnezar mengakui ada kekuatan yang lebih besar dari dia, ada Allah yang lebih berkuasa dari dia yang mampu mengalahkan segala ancaman yang disampaikan oleh Raja Nebukadnezar. Dan di waktunya kemudian ketika dia masih belum merendahkan dirinya kepada kekuatan Allah yang disembah oleh Daniel, Nebukadnezar juga berkali-kali jatuh ke dalam kesombongan, keangkuhan, yang merasa dia lebih hebat dari segala sesuatunya. Akhirnya Tuhan sendiri membuat dia menjadi seperti hewan. 7 tahun lamanya dia diambil, dicabut dari kehidupannya, dan dia ditempatkan di hutan menjadi seperti hewan. Disitulah dia akhirnya merasakan tangan Tuhan menundukkan dia. Disitulah akhirnya dia merasa bahwa kekuatannya tidak ada apa-apanya, dan akhirnya dia memuji Tuhan, meninggikan Tuhan, memuliakan Tuhan, dan mengakui keberadaan, kekuatan, dan kuasa Tuhan. Akhirnya dia mengatakan bahwa Tuhan itu dengan segala jalan-jalannya adalah adil dan benar, tidak terselami segala perbuatannya. Nah, itu adalah sebuah pengakuan yang luar biasa dari Nebukadnezar yang sangat diagungkan, yang sangat dipuji-puji, dan yang sangat dianggap berkuasa. Tapi di bawah kekuatan Tuhan, dia bisa akhirnya menundukkan dirinya. Saudara-saudara, ketika kita juga baru melewati masa-masa Paskah, kita melihat bagaimana kepala serdadu akhirnya mengakui keberadaan Yesus, yang melihat Yesus itu sebagai sungguh-sungguh adalah anak Allah. Dan untuk itulah kemudian firman Tuhan, berita Injil akan diberitakan, supaya setiap lidah mengaku, seluruh lutut bertelut untuk mempersaksikan Allah adalah Allah yang luar biasa. Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Allah, dan untuk itu setiap kita terpanggil untuk memberitakannya. Di tengah-tengah dunia yang begitu sombong dan angkuh dengan segala kekuatan dan kuasanya, kalau kita bisa belajar dari firman Tuhan ini, di saatnya semuanya akan menundukkan dirinya. Di saatnya semua akan merendahkan dirinya di hadapan tahta Allah yang sungguh adalah Raja di atas segala raja. Dan Yesus yang akan kita rayakan naik ke surga, dialah Raja di atas segala raja. Semua kekuatan dunia, semua kekuasaan di bawah kakinya, dan semua sudah ditundukkan di hadapannya. Itu sebabnya kita sebagai orang-orang Kristen juga akan bersama-sama dengan dia memerintah di dalam kerajaannya. Kita tetap harus setia kepadanya karena kita menyembah Allah yang benar, Allah yang punya kuasa, Allah yang punya kekuatan dan mengatasi segala hal. Dengan Allah yang seperti itulah kita bekerja, kita beraktivitas, kita berkegiatan, kita melakukan segala perkara di tengah-tengah dunia ini. Itu sebabnya kita tidak perlu gentar untuk tetap setia kepada Tuhan. Karena Tuhan yang punya kuasa di atas segala sesuatu itu akan selalu menunjukkan campur tangannya dan penyertaannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Selamat bekerja, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan dan renungkan pada hari ini. Raja Nebukadnezar akhirnya meninggikan Engkau, memuliakan Engkau, karena sesungguhnya Engkaulah Raja di atas segala raja. Kekuatanmu mengatasi segalanya. Kekuasaanmu telah mengalahkan dosa dan kematian. Dan orang-orang yang percaya kepadamu, Engkau anugerahkan juga kekuatan, penyertaan, dan pertolonganmu. Berikan ke kami Tuhan dalam segala aktivitas kami untuk mengerjakannya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kasih karunia dari Tuhan kita Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa, serta persekutuan dari Roh Kudus, itulah yang menyertai berkat saudara sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat bekerja, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita. Horas.